Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sinta Nurwahinda dari kelas 1A. Pada kesempatan kali ini aku akan ajak kalian untuk melihat tentang bagaimana sih perekaman EKG dan bagaimana cara menginterpretasikan grafik EKG. Yuk nonton videonya. Kemudian adalah cara menginterpretasikan grafik pada EKG. Ada 5 langkah. Yang pertama yakni menghitung irama, apakah dia normal atau tidak normal. Yang kedua menentukan gelombang. Yang ketiga adalah menentukan heart rate. Yang keempat yaitu melihat apakah ada tanda infark atau iskemia. Yang kelima yaitu melihat aksi jantung. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang pertama, yakni menentukan irama. Menentukan irama ini bisa dinamakan dengan irama reguler atau irama irreguler. Kalau irama reguler yakni biasa disebut dengan sinus. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasannya. Untuk menentukan irama, yakni kita bisa melihat dari R1, jarak R1 ke R2. Di sini telah tertulis bahwa R1 dan R2 yakni 4 kotak besar. Di sini juga 4 kotak besar. Langkah selanjutnya yakni menghitung heart rate atau frekuensi jantung. Yang pertama-tama kita lakukan yakni melihat dari gambar di sini, yaitu jarak R1 ke R2 adalah 4 kotak besar, di mana kita dapat menggunakan rumus. Yang pertama ada 1500 dibagi dengan jarak R1 ke R2, atau yang kedua adalah 300 dibagi dengan R1 dan R2. Kemudian teman-teman sekalian pasti tanya dong, Kak, dari mana sih angka 1500 dan 300? Jadi saya jelasin lagi bahwa asal dari 1500 dan 300 di rumus heart rate ini berasal dari kecepatan normal dari irama jantung, yakni 25 mm per second. Jadi untuk mendapatkan 1 menit kita bisa mengalikan dari 25 dikali dengan 60 detik dan diperoleh angka 1500. Kemudian kok bisa dibagi 20 kakak? 20 kakak itu adalah kotak kecil yang diperoleh dari 4 kotak besar dikali dengan 5. Jadi kan di dalam satu kotak besar tadi isinya 5 kotak kecil. Jadi kita bisa mengkalikan bahwa 4 kotak besar dikali dengan 5 kotak kecil diperoleh angka 20. Kita langsung menuju rumus matematika biasa, yakni 1500 dibagi dengan 20 kotak kecil, hasilnya 75. Dan selanjutnya adalah angka 300. Dari mana asal angka 300? Yakni dari 1500 tadi yang dikali dengan 60 dengan 25 per 60 detik, kita bagi dengan 5 kotak kecil, yakni 1500 dibagi dengan 5 kotak kecil dapat diperoleh angka 300. Kemudian dibagi dengan 4 kotak besar, kita peroleh angka 75 yang berarti heart rate normal. Langkah yang ketiga yakni menentukan gelombang. Gelombang yang pertama yakni gelombang titik P. Dan dapat kita ketahui bahwa gelombang P memiliki tinggi 1 kotak kecil dan memiliki lebar 2 kotak kecil. Yang selanjutnya adalah menentukan interval PR yang dapat kita ketahui di gambar, yakni interval P ke R yakni terdiri dari 4 kotak kecil yang berarti itu normal ya. Dan selanjutnya adalah kompleks QRS yang dapat kita ketahui lebar dari kompleks QRS yakni 2 kotak kecil yang berarti normal. Selanjutnya yakni gelombang Q, yang dimana gelombang Q memiliki lebar 1 kotak kecil dan memiliki tinggi tidak boleh melebihi dari 1/3 R. Jadi garisnya itu tidak boleh melebihi dari tinggi dari 1/3 R.
Selanjutnya adalah segmen ST, yang dapat kita lihat bahwa segmen ST itu depresi di lead 1, lead 2, dan AVL juga di V5. Kemudian ada gelombang T yang inverted di lead 1, AVL, dan V6. Selanjutnya adalah invertasi T yang memiliki lebar 11 kotak kecil. Selanjutnya yakni yang sudah saya jelaskan di awal tadi adalah ST depresi yang terjadi di lead 1, AVL, dan V5 dan juga V6. Yang dapat kita lihat dari gambar yakni S dan T berada di bawah garis yang bisa kita sebut dengan iskemia anterolateral. Adalah T inverted atau terbalik. Jadi dapat kita lihat dari gambar yakni gelombang T terbalik ke bawah di AVL dan V1 juga V6. Ini juga terbalik. Yang kelima yakni menghitung aksis jantung. Yang pertama yakni sumbu X. Dapat kita hitung dari tinggi R, ketinggian R dikurangi dengan kedalaman S. Yang dapat kita ketahui bahwa ketinggian R yakni 10 kotak kecil dikurangi dengan kedalaman S yakni 1 kotak kecil. Yang dapat kita peroleh yaitu 9 kotak kecil sumbu X. Yang menghitung dari sumbu Y di mana R dikurangi dengan kedalaman sumbu S, yakni kita ketahui bahwa tinggi R 8 dikurangi dengan kedalaman sumbu S yakni 1 kotak kecil. Dapat kita ketahui jawabannya yakni 7 kotak kecil hasil dari sumbu Y. Selanjutnya dari perhitungan aksis jantung dari sumbu X dan Y kita dapat menarik kesimpulan di garis koordinat X dan Y. Kita tarik garis dari 9 ke 8 dan kita menemukan sudut yang bisa kita sebut dengan sudut aksis jantung. Dan dari sudut yang tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa sudut yang berada di sisi ini adalah normal. Dari interpretasi perekaman EKG tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa irama dari grafik tersebut adalah sinus atau reguler dengan kita menemukan ST depresi dan juga T inverted yang menunjukkan iskemia di dinding anterolateral. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam perekaman EKG dengan peragaan manusia. Kemudian adalah pengenalan alat-alat EKG. Yang pertama ada mesin EKG, kertas EKG, 4 lead elektroda, 6 prekardial elektroda, V1 merah, V2 kuning, V3 hijau, V4 coklat, V5 hitam, dan V6 ungu. Lalu kertas disposable elektroda, kasa steril, dan yang terakhir adalah EKG gel. Selanjutnya adalah tahap persiapan pasien. Yang pertama, memberi salam dan meminta izin kepada pasien. Contohnya, selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Sinta. Di sini saya akan melakukan perekaman EKG untuk mengetahui aktivitas kinerja jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Yang kedua yakni menjelaskan kepada keluarga pasien atas tindakan yang akan dilakukan agar lebih tenang saat proses menjalankan perekaman. Kemudian memastikan bahwa pasien tidak memakai alat-alat elektronik di tubuhnya seperti handphone, jam tangan, atau uang logam. Bisa dimohon untuk dilepaskan terlebih dahulu. Selanjutnya, oleskan jeli pada permukaan yang akan ditempeli oleh elektroda.
Selanjutnya adalah pemasangan kertas disposable elektroda. Yang pertama, V1 terletak pada interkosta keempat pada garis sternum sebelah kanan. Kemudian V2 pada interkosta keempat garis sternum sebelah kiri. Selanjutnya ada V3 yang terletak di antara V2 dan V4. Selanjutnya V4 terletak pada interkosta kelima pada aksila di bagian belakang kiri. Kemudian ada V5 yang terletak pada aksila depan kiri. Kemudian V6 yang terletak pada interkosta pada mid aksila. Selanjutnya adalah pemasangan kabel elektroda prekardial pada kertas disposable. Yang pertama V1 kita menggunakan warna merah, V2 menggunakan warna kuning, V3 menggunakan warna hijau, dan karena alat yang seadanya kita menggunakan warna yang seadanya juga ya. Tapi seharusnya V4 adalah warna coklat. Kemudian V6 berwarna ungu, V5 berwarna hitam. Selanjutnya adalah pemasangan kabel elektroda berwarna merah di sebelah tangan kanan, berwarna hijau di sebelah kaki kiri, berwarna hitam di sebelah kaki kanan, dan berwarna kuning untuk sebelah tangan kiri. Selanjutnya adalah tahapan paling inti dari perekaman EKG, yakni yang pertama menyeting mesin EKG pada irama jantung pasien, kemudian mencetak hasil perekaman EKG pada kertas grafik EKG. Dan setelah dicetak, amati kertas grafik EKG tersebut. Setelah selesai, rapikan alat-alat yang menempel pada badan pasien. Kemudian langkah yang terakhir yakni membersihkan tubuh pasien menggunakan gel EKG kembali.